untuk sesuatu yang tujuannya adalah untuk olahraga pada dasarnya. Dan gerakan-gerakannya pun adalah gerakan-gerakan umum. Tujuannya pun berbeda dengan hydroterapi. Kalau di renang, kita lebih untuk ke teknik basic stroke-nya, satu. Terus kedua adalah tujuannya adalah untuk mencapai standar cara berenang yang benar dan baik, untuk mencapai optimalisasi kecepatan biasanya untuk perenang berprestasi. Oke. Tapi sesuai dengan perkembangan teknologi penelitian research, ternyata swimming, berenang itu juga ada hubungannya dengan brain-gym, senam otak. Jadi kita bisa balancing otak kiri dan otak kanan, dan ada gerakan sama seperti di freestyle, adalah gerakan renang untuk gaya bebas, itu ada sinkronisasi otak kiri, otak kanan, kita menggunakan anggota gerak kaki dan tangan serta pernapasan. Itu kalau misalnya digunakan untuk gerakan neurodevelopmental, itu dia berfungsi untuk misalnya satu, fungsi bahasa untuk anak-anak yang misalnya speech delay, yang telat bicara. Terus kedua, misalnya dia tidak fokus di kelas. Dan untuk kasus-kasus neurologi disorder yang lain, misalnya seperti Alzheimer, Parkinson, ataupun HMP, saraf terjepit yang biasanya kita hadapin selama ini di kolam renang, itu juga ada gerakan-gerakan crawling yang sama dengan gerakan gaya bebas untuk membantu supaya tulang belakang dan lumbar yang terjepit saraf itu akan lebih bisa untuk lebih terkendali, lebih terstimulasi lagi kembali ke asalnya. Tapi memang butuh proses yang memang tidak sebentar. Tidak ada proses yang instan, semua butuh proses panjang. Dan proses panjang itu kita perlu adalah kedisiplinan kita untuk melakukan terapi-terapi yang secara berkesinambungan. Hubungannya dengan neurosensori. Selama ini yang kita ketahui adalah neurosensori berhubungan adalah dengan misalnya sensori integrasi visual mata, auditori pendengaran kita, vestibular keseimbangan kita, proprioseptif adalah otot-otot kita, dan ada lagi olfactory dan tactile sense. Nah, di neurosensori hydrotherapy kita berhubungan dengan tactile sense yang memang sangat-sangat membantu si pasien akan lebih relaksasi karena ada yaitu tekanan hidrostatik, tekanan hidrodinamik, buoyancy, gaya akung yang membuat si pasien lebih rileks untuk melakukan gerakan-gerakan neurodevelopmental tadi. Neuromuscular juga akan otomatis akan lebih baik lagi karena adanya sifat air yang sangat membantu tubuh kita lebih rileks. Dan neuropsikologi adalah ketika kita melakukan observasi kepada pasien bahwa pasien sudah diobservasi neurosensori dan kita harus pasien ini. Ketika kita mesti ada pendekatan ke murid-murid. Sama dengan neurosensory hydrotherapy juga kita pendekatan heart to heart. Jadi kita memang harus ngobrol dulu, harus relax dulu, dia harus kenal kolam dulu, harus nyaman dulu di air, baru dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang memang membantu untuk perbaikan penyakitnya supaya lebih sembuh dan quality of life-nya lebih bagus lagi. Oke, next.